Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Kita bersyukur lagi, kita sudah berada di minggu yang terakhir, minggu yang kelima di bulan Juli. Gereja Masehi Injili di Minasa dengan tema khotbah kita sepanjang bulan Juli ini adalah bicara tentang ucapan syukur. Dan minggu ini adalah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Roma 12 ayat 1 dan 2, kalau kita membaca Ibrani 13 ayat 15 dan 16, maka di akhir dari bacaan ini bahwa mempersembahkan, kalau Roma katakan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup menyangkut segala aktivitas kita. Yang kudus berarti kita mengkhususkan diri hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita membaca Ibrani 13 ayat 16, bahwa korban-korban yang demikian, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah, yang kedua adalah perbuatan baik, yang ketiga adalah pemberian bantuan, atau kalau kita membahasakan dalam kitab Roma 12 adalah seantero hidup kita. Segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan, itulah korban yang kiranya berkenan kepada Allah. Saya menekankan pada kata yang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Yunani, eucharisteo, artinya bahwa tolok ukur, standar kita memberikan persembahan. Saya tidak bicara tentang uang, saya tidak bicara tentang waktu, tetapi saya bicara tentang keseluruhan hidup kita. Di dalamnya ada uang, ada materi, maka itu harus berkenan kepada Allah. Karena itu penulis kitab Ibrani mengatakan kepada kita bahwa alasan satu-satunya kita mengucap syukur kepada Allah adalah oleh Dia, dan Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita mengucap syukur dan menjadikan alasan satu-satunya kepada Kristus? Karena bumi dengan segala isinya milik Tuhan, nafas hidup kita milik Tuhan, jabatan karunia pemberian Tuhan titipan sementara, keluarga milik Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, ini karena pencapaian saya, ini demi nama baik, ini demi harga diri. Tetapi ucapan syukur yang sejati adalah oleh Dia, yang menunjuk kepada Dia yang memiliki kita, yang memberikan keselamatan, yang memberikan berkat-berkat, yang memungkinkan kita boleh ada, hadir hingga saat ini. Karena itu penulis kitab Ibrani katakan, mengucap syukur tidak boleh dibatasi oleh keadaan. Suka duka, sehat sakit, hidup mati. Karena mati pun orang percaya adalah milik Tuhan. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan.
5 minggu ini dengan tema ucapan syukur. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa memang orang sebetul-betul mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur? Apakah tema sepanjang minggu ini telah membuat orang Kristen, saya dan saudara-saudara warga Jemaat Gemi betul-betul berterima kasih kepada Tuhan, betul-betul menyatakan syukur kita? Atau hanya syukur dan pujian kalau diberkati, kalau sehat, kalau ada di rumah ibadah? Dan dalam keseharian hidup kita diwarnai dengan pengeluhan, diwarnai dengan bersungut-sungut. Hati-hati dengan bersungut-sungut dalam perenungan kita beberapa minggu yang lalu. Israel menurut daging pun karena bersungut-sungut mati. Ada yang dipagut ular, ada yang dibinasakan oleh malaikat maut, ada yang 23.000 dalam satu hari mati karena dosa percabulan. Karena itu marilah kita paling tidak bahwa selama minggu-minggu ini dengan tema ucapan syukur, maka setiap orang percaya betul-betul mempersembahkan hidupnya sebagai korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu secara spesifik yang mau disampaikan oleh penulis kitab Ibrani? Kita tahu bersama bahwa alamat surat Ibrani adalah kepada orang-orang Kristen asal Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan, hidup mereka tidak mudah. Mereka setengah mati atau seberjuang keras, harta mereka dirampas. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami banyak sekali tantangan, dihina di muka umum. Kalau boleh orang katakan, orang penderitaan, pergumulan belum sama dengan orang. Tetapi penulis kitab Ibrani mengingatkan jemaat, jangan berpaling dari keyakinan iman yang semula. Jangan tantangan dan persoalan membuat mereka meninggalkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, tadi ada pernyataan penyesalan, pertobatan, bahwa keluarga tidak hanya sendiri, tetapi membawa anak-anak kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita menyambut dengan sukacita tanda iman dari keluarga dan 3 anak kekasih. Biar dorong belum masuk Kristen, anak-anak itu telah rajin bergereja, rajin ikut remaja. Adit, Raisya, Asira, orang betul-betul bergereja, beribadah. Sebelum diantar orang tua pun mengenal Tuhan, orang telah tahu keyakinan iman mereka kepada Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur untuk melihat bahwa hari ini malaikat Tuhan bersukacita. Bersukacita, bersorak-sorak bersama dengan keluarga Pandegirot Sarayar, keluarga Salenduk Gosal yang juga membawa anak-anak kepada Tuhan. Paling tidak ini mengingatkan kita bahwa itulah korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yang oleh bacaan ini ada beberapa hal yang mau ditekankan. Yang pertama adalah kekudusan persaudaraan. Karena itu penulis kitab ini mulai dengan kata peliharalah kekudusan persaudaraan. Dia menggunakan kata Yunani yang mengingatkan kita tentang Philadelphia. Artinya bahwa persekutuan persaudaraan di antara orang Kristen. Pertama-tama yang harus kita bangun dulu adalah persekutuan di antara kita. Sebagai suatu kesaksian iman.
Jangan orang bilang lihat orang pembakalai cuma baku marah di kolom nyanda rukun penatuas dan diaken bajalang sendiri-sendiri. Tetapi yang harus pertama-tama dipelihara kekudusan persaudaraan mulai dari persaudaraan kita sendiri sesama orang Kristen. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun apa yang dikatakan suka memberi tumpangan, keramah tamahan. Budaya kita, budaya daerah kita, orang Minahasa, Nusa Utara dan seterusnya adalah ramah tamah. Selalu mengajak orang, mari cu, singgah patorang Peru. Bacaan kita mengatakan tanpa sepengetahuan kita mungkin telah menjamu malaikat Tuhan. Kalau tadi saya katakan bicara tentang membangun persaudaraan secara internal, sekarang bicara tentang eksternal. Antara torang dengan dorang, antara kita dengan orang lain, yang harus dimulai dengan kemurahan hati. Yang kedua adalah kita diingatkan kita harus membangun juga kepedulian yang tinggi dengan orang-orang hukuman, orang-orang yang ada di penjara. Karena itu penulis katakan ingatlah kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Orang sebenarnya dihukum karena dosa kita, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Jangan berbangga hati dan merasa kita lebih dari yang lain. Yang berikutnya bahwa penulis juga mengingatkan kita, ingatlah mereka yang teraniaya. Karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Ketika orang kuat diberkati, ada yang miskin dan menderita, ada yang diperlakukan tidak adil. Kalau kita mengingat mereka yang dipenjara, kalau kita mengingat mereka yang teraniaya, dalam yang saya katakan tadi dalam tanda kutip, itulah juga korban syukur kita. Yang berikutnya adalah kekudusan perkawinan. Harus penuh hormat. Ini harga mati. Saya katakan tadi dalam bacaan kita sebelumnya, kalau kita baca Ibrani 12 dikatakan 23.000 mati satu hari karena dosa percabulan. Mungkin ada orang-orang yang menganggap remeh mencemarkan tempat tidur. Dorang kok boleh, sehingga kekudusan perkawinan tidak dijaga. Kita tidak mengenal istilah banyak istri, banyak suami. Orang cuma mengenal istilah perkawinan Kristen, monogami, satu Adam, satu Hawa, saling setia dalam membangun rumah tangga. Apapun persoalan, janganlah itu menjadi alasan kita untuk mengatakan cerai, nyandak baku cocok, kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, nyandak bahagia dan lain sebagainya. Apapun dan bagaimanapun apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Persembahan hidup keluarga juga korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari jaga perkawinan. Angka perceraian sudah semakin tinggi. Dalam satu hari mungkin ada 2-3 yang bercerai. Di mana kesaksian kekristenan kita bahwa keluarga adalah persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah bicara tentang kekudusan hidup, kekudusan pribadi kita. Dan penulis ini mulai dengan bicara tentang jangan jadi hamba uang. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang butuh uang, butuh materi. Orang-orang semakin konsumtif dan bukan produktif. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Bicara tentang hamba uang, itu bicara tentang keserakahan.
Karena itu penulis katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau Yohanes Pembaptis dengan gajimu, cukupkanlah dirimu itu bicara tentang merasa cukup. Itu bicara tentang kesederhanaan. Itu bicara tentang ugahari. Jangan tidak pernah puas. Tidak puasan kita terhadap milik kita sendiri, apa yang ada termasuk perkawinan, termasuk pekerjaan dan lain sebagainya, membuat kita tergoda untuk korupsi, membuat kita tergoda untuk mencari jalan yang pintas, mendapatkan kesenangan, kenikmatan materi semata-mata. Karena itu kita diingatkan jangan jadi hamba uang. Belajarlah, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Yang berikutnya bicara tentang kekudusan pribadi, juga mengingatkan kita sebagai orang yang percaya untuk menghargai pemimpin. Ada banyak memang pemimpin di rumah, pemimpin publik dalam berbagai bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, di perusahaan dan seterusnya. Tetapi yang bicara dalam bacaan ini adalah pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Termasuk di dalamnya komisi kerja, penatua, diaken, pendeta. Dorang nyanda mau bilang hormat akeng gua patorang, hargai akeng gua patorang, tidak. Tetapi paling tidak bahwa mari kita melihat mereka juga sebagai sosok yang dapat diteladani, sosok yang dapat dicontohi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada mereka. Bagaimana ketuk mau kerja bagus-bagus, kalau percakapan di kolom orang baku bantah dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Mari saling mendukung. Tetapi juga bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin, apakah kita yang sementara melayani, atau kita yang pernah melibatkan diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat? Bacaan ini mengatakan, lihatlah akhir hidup mereka. Nyanda lihatlah awal hidup mereka. Karena lengkali awal dorang rajin-rajin sama dengan orang. Tahun pertama nyanda dahari kalau nyanda iko kegiatan gereja. Tahun kedua semulai suam-suam kuku. Tahun ketiga so nyanda dapali, kurang tunjung tim doa melayani. Tahun keempat so mulai rajin. Ingat yang tahun kelima semua pemilihan. Tidak seperti itu. Lihatlah akhir hidup mereka, bukan lihatlah akhir periode mereka. Artinya bahwa panggilan kekristenan kita, termasuk kita yang disapa sebagai pemimpin, jaga iman kita. Jangan karena sundak tapili kita beralih ke gereja lain. Jangan karena sunyak tapili orang sunyak ndak hadir-hadir di gereja. Tetapi akhir hidup kita yang menentukan. Contohilah iman mereka. Yang berikutnya kita juga diingatkan tentang korban agung kita yang menunjuk kepada Kristus. Dia betul-betul telah mempersembahkan dirinya sendiri, imam besar perjanjian lama, membawa korban yang telah disembelih dan dibawa ke ruang maha suci. Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar perjanjian lama, dia juga berdosa, dia memohon penghapusan dosa dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Ini mengingatkan kita bahwa penghapusan dosa, karunia keselamatan oleh darah Kristus sangat berharga. Tetapi orang percaya diingatkan untuk mengambil bagian dalam penderitaan, dalam kematian Yesus.
Kita tidak hanya diingatkan untuk mengambil bagian dalam kegembiraan kemenangan Kristus, tetapi menderita, dihina, memikul salib. Karena itu kalau pelayan-pelayan Tuhan dapat tantangan dalam pelayanan, puji Tuhan, orang bisa mengambil bagian dalam penderitaan bersama Kristus. Kemudian bagi jemaat juga diberi penguatan. Penguatan yang pertama berkaitan dengan pemenuhan hidup atau pemenuhan kebutuhan hidup, bahwa Dia yang memelihara. Dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kata sekali-kali menunjukkan kepada kita dalam keadaan apapun, Dia Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan yang tidak kasih biar, kalau Tuhan yang tidak kasih tinggal, kalau Dia punya langit dengan bumi dengan segala isinya, sebenarnya orang Kristen adalah orang yang kaya. Tetapi kepada orang yang tidak jadi kaya, seperti Abraham, seperti Daud, seperti Yusuf, dan lain sebagainya. Karena etos kerja kita, suka banyak, tetapi energi kita untuk bekerja kurang maksimal. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, memberi jaminan kepada kita, baik anak-anak sampai lanjut usia. Tuhan yang tidak mau kasih biar. Dialah Yehova Yire kita, Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Karena itu dengan bangganya kita harus berkata, kalau Tuhan adalah penolong, kalau Tuhan berpihak kepada kita, apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kadang-kadang orang lebih takut manusia dari Tuhan, takut orang mau bilang apa, sehingga kadang-kadang kita mengingkari prinsip iman kita karena iko kesalahan, bukan iko kebenaran. Tetapi bacaan ini mengingatkan kita, kalau kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu dan berhadapan dengan tantangan, karena prinsip iman yang kita pegang, jangan takut. Manusia tidak dapat berkuasa mengambil jiwa kita, nyawa kita, karena kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bacaan ini juga memberi kita penguatan tentang apa yang orang bilang, pemahaman tentang Yesus, Kristologi. Tuhan Yesus adalah Allah, Alfa dan Omega, sekarang dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Tuhan tetap penuh kasih setia. Tetapi yang berubah adalah orang. Di saat kita diberkati, orang lupa diri. Di saat kita susah, orang bersungut-sungut. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu iman kita harus tidak juga berubah. Apapun dan bagaimanapun, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir, saudara-saudara, dengan demikian kita diingatkan, kalau hal-hal yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan aktivitas hidup kita, dengan kata, dengan tindakan, itulah yang mau ditegaskan dalam bacaan ini, korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu marilah kita jaga kekudusan persaudaraan di antara kita, kekudusan persaudaraan di antara kita dengan sesama kita sebagai ciptaan Tuhan, di antara keluarga mulai dari perkawinan, tetapi juga kekudusan hidup pribadi kita. Itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.